Koordinator Regional Maluku Utara Vertical Rescue Indonesia, Dedi Arif, mengatakan proses pencarian ataupun maling lokasi belum dapat dilakukan oleh tim dikarenakan masih menghargai proses adat warga setempat. Ia mengatakan bahwa kejadian pria diterkam buaya tersebut baru pertama kali terjadi di Danau Tolire. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Yunita Kaunar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yunita. Ya, terima kasih Firda di studio. Dapat kami laporkan secara langsung di lokasi kejadian bahwa benar adanya satu anak yang diterkam buaya di Danau Tolire. Danau Tolire tersebut merupakan lokasi destinasi wisata alam yang sering dijadikan sebagai lokasi wisata baik turis mancanegara maupun turis lokal. Namun untuk kejadian ini terjadi kemarin pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terdapat 6 anak berusia kurang lebih dari 15 tahun melakukan mancing di Danau Tolire tersebut. Namun untuk diketahui bahwa danau tersebut tidak diperuntukkan untuk mancing. Namun anak-anak ini merupakan anak-anak kampung setempat di kampung Takome, dan mereka sudah terbiasa dengan danau tersebut, maka mereka memilih untuk memancing di lokasi tersebut. Namun naas dari 6 anak tersebut, 1 diantaranya diterkam buaya dan sejak pagi tadi di pukul 08.00 tim Basarnas dan juga dari Polres Ternate, Maluku Utara, dan juga tim pencari lain telah melakukan pencarian, namun belum bisa melakukan pencarian di lokasi dari TKP kejadian karena masih menghargai proses ada proses adat di sini yang mereka mencari melalui proses-proses adat, dan pihak aparat dan juga Basarnas maupun kepolisian menghargai proses adat yang dilakukan masyarakat setempat. Hingga sore ini proses itu masih dilakukan, namun tim Basarnas sudah dapat melakukan pencarian dengan memetakan titik-titik menggunakan drone. Namun tadi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur sudah terlihat jenazah yang terapung di permukaan danau. Namun kemudian ditarik masuk oleh buaya di danau tersebut. Jadi jasadnya belum juga ditemukan. Pencarian masih dilakukan. Jadi juga terdapat sejumlah masyarakat yang mendatangi lokasi danau tersebut, namun telah dibatasi oleh aparat kepolisian dan juga tim Basarnas dan pemerintah adat setempat untuk melakukan prosesi adat. Jadi meminta warga untuk tidak mendekati danau tersebut untuk mereka melancarkan prosesi adat. Dari tim kepolisian sendiri tetap menghargai proses adat karena di kampung tersebut atau tepatnya di Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, ini masih sangat tinggi, masih sangat menghargai proses-proses adat yang dilakukan di desa tersebut. Maka pemerintah tetap mencari sambil membiarkan proses adat ini berjalan. Namun terlihat sejauh ini kondisi di lapangan, masyarakat belum juga dapat mendekati area dari danau tersebut. Kita hanya dapat melakukan pemantauan dari luar area dari danau tersebut, seperti itu. Kami kembalikan ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan Yunita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan lebih lanjut dari Muhammad Asikin, Ketua dan Tim Basarnas Ternate Maluku Utara, dan juga Dedi Arif, Koordinator Regional Maluku Utara Vertical Rescue Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat yang melakukan ritual tadi, ini proses pencarian seperti apa yang dilakukan oleh tim Basarnas? Baik, untuk proses pencarian hari ini setelah kita mendengarkan pendapat dari masyarakat, hari ini kita akan fokus melakukan pencarian melalui drone, lewat udara. Nah, setelah didapatkan nantinya kita akan melakukan pemetaan area-area mana saja yang akan kita lakukan pencarian.
Jadi untuk hari ini kita fokus pencarian kita melalui udara atau melalui drone. Jadi Pak, artinya belum bisa turun ya? Untuk saat ini melihat juga kondisi saat ini hujan, otomatis belum kita turunkan. Bisa Tim- diceritakan kronologis kejadiannya? Itu kronologis kejadian bahwa mereka berempat pergi melakukan mancing di sekitaran itu, di sekitaran area TKP, dan tanpa masih terus kita lestarikan. Biarkan saja masyarakat dengan ritual-ritual yang harus dilakukan, karena itu juga sangat membantu sebetulnya dalam pencarian seperti ini. Dan secara teknik, physical rescue dan tim siap untuk melakukan metode pencarian sebagaimana basic yang ada di tim physical rescue ini. Biasanya kami siap kapan saja sesuai dengan arahan dan petunjuk dari teman-teman top leadnya dari Basarnas, akan bergerak tentunya seiring dengan ritus dan izin dari pemangku adat dan budaya setempat. Jadi ini masih dilakukan pantauan terlebih dahulu ya, belum melakukan pencarian ini. Barusan kami koordinasi dengan salah satu kawan kami ini, kalau diizinkan maka akan ada drone dulu, mapping drone dulu, mengutai posisi pastinya, karena terus terang ketika resiko pun mungkin sama dengan yang lain tidak menguasai kondisi di bawahnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.